barang-barang yang terkena letusan gunung api. Lihat dinosaurus kayak apa gedenya. Malam-malam Halo semuanya, seperti namanya, Arunika dengan senang hati akan menyinari harimu agar lebih menyenangkan. Kali ini Arunika mau ngajak kamu jalan-jalan ke Museum Geologi di Kota Bandung, Jawa Barat. Enjoy watching! Halo semuanya, hari ini aku lagi di Museum Geologi di Kota Bandung. Dan kebetulan hari ini lagi ada event Day and Night at the Museum. Kita lihat yuk langsung. Kota Bandung memiliki banyak museum yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya, Museum Geologi yang berada di Jalan Diponegoro nomor 57 Kota Bandung, Jawa Barat. Museum Geologi menjadi salah satu destinasi wisata edukasi yang layak dikunjungi. Museum ini memiliki banyak koleksi hasil penelitian geologi, seperti fosil, batuan, dan mineral. Semua materi tersebut dikumpulkan selama kerja lapangan di Indonesia sejak tahun 1850. Museum Geologi Bandung ini dikelola oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Koleksi serta pengetahuan yang ada di museum ini selalu diperbarui untuk pembelajaran pengunjung. Museum Geologi beroperasi setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 9 WIB hingga 15 WIB. Dan setiap akhir pekan, yaitu hari Sabtu dan Minggu, buka pukul 9 WIB hingga 14 WIB. Sedangkan setiap hari Jumat, Museum Geologi tidak beroperasi. Namun, pada saat Arunika berkunjung pada tanggal 8 Juni 2024, Museum Geologi sedang menyelenggarakan event Day and Night at the Museum dalam rangka Hari Laut Sedunia dan buka mulai pukul 9 WIB sampai dengan 22 WIB. Seru banget kan? Kapan lagi bisa ke museum malam-malam? Untuk harga tiket masuk Museum Geologi Bandung sangatlah terjangkau. Hanya seharga Rp2.000 untuk pelajar dan Rp3.000 saja untuk umum. Sedangkan untuk turis internasional atau warga negara asing seharga Rp10.000. Gedung Geologis Laboratorium yang kemudian disebut Geologis Museum dirancang dengan gaya Art Deco oleh arsitek Insinyur Menalda van Schouwenburg dan dibangun selama 11 bulan dengan 300 pekerja dalam rangka untuk menunjang perkembangan industri di negeri Belanda. Pembangunannya dimulai pada pertengahan 1928 dan diresmikan pada 16 Mei 1929. Kemudian, museum ini direnovasi pada tahun 1999 hingga 2000. Begitu memasuki aula utama, replika fosil gajah Blora dengan tinggi 4 meter dan panjang 5 meter menyambut Arunika. Gajah ini hidup sekitar 165.000 tahun yang lalu. Museum Geologi terbagi menjadi beberapa ruang pamer yang berada di lantai 1 dan 2, meliputi geologi Indonesia dan sumber daya geologi di sayap barat. Kemudian manfaat dan bencana geologi, serta sejarah kehidupan di sayap timur. Aku sekarang udah masuk di Museum Geologi. Kita lihat nih ke dalam ada apa aja. Tadi disambut sama tulang gajah Blora. Ruang pamer geologi Indonesia terdiri dari beberapa bilik yang menyajikan informasi tentang geologi Indonesia secara umum, serta beberapa karakteristik dan fenomena geologi Indonesia. Selain maket dan panel-panel informasi, masing-masing bilik di ruangan ini juga memamerkan beragam jenis batuan. Ini adalah area yang menyajikan informasi tentang alam semesta dan pembentukan bumi, terjadinya tenaga tektonis, batuan dan mineral, serta pelapukan, erosi, dan pengendapan.
kita masukin ke lubang yang ini. Terus nanti akan muncul di sana batunya apa. Ini masuk batunya, langsung dia menunjukkan informasi bahwa ini adalah batu kalsit. Nanti kita tinggal sentuh aja apa yang mau kita tahu, apa, kapan, gimana, terus kegunaannya. Coba satu aja ya. Nih, di sini langsung dijelasin kalsit itu apa. Jadi ini adalah batu mineral. Udah deh. Kita taruh lagi ya. Takutnya ntar disangkanya uri. Lanjut. Kalau ini adalah area informasi tentang gunung api Indonesia, Kars Indonesia, dan sebaran fauna Indonesia. Ini ada layar lagi. Menarik juga nih, ada mengenal planet-planet dalam tata surya. Dan ini touchscreen, kita coba satu yang matahari. Mana? Ya, kayaknya ini udah kurang berfungsi deh touchscreen-nya. Soalnya ini udah nggak bisa disentuh, juga nggak ada pergerakan. Alam Indonesia itu tiada duanya ini, kaya akan berbagai sumber daya, tetapi kita harus selalu mengenali penilaiannya, menjaga dan mencintainya. Satu cinta untuk alam Indonesia. Terdapat beberapa layar sentuh berisi informasi geologi. Namun layar tersebut ada yang mengalami kendala karena sensor sentuhan tidak berjalan dengan baik. Selain itu, sensor yang berada pada tanda stand here atau berdiri pada tanda agar informasi otomatis muncul juga tidak berfungsi. Sayang sekali ya. Di sini juga terdapat area yang menampilkan animasi geologi Indonesia, informasi roman muka bumi Indonesia, kekayaan sumber daya geologi, dan keanekaragaman batuan di Indonesia. Ini indah banget nih. Kayak anggur. Nih, batu kristal ametis dari Solok, Sumatera Barat. Ini khas banget kalau yang pernah ke Bangka Belitung atau emang pernah lihat-lihat di Google browsing tentang Bangka Belitung, pasti gak asing lagi ngelihat batuan-batuan ini nih. Ini adalah batuan granit di Bangka Belitung. Kita lanjut ke lantai 2 ya. Lantai 1 udah dijelajahin semuanya. Sekarang kita mau lihat di lantai 2 ada apa. Setelah lewatin bawah, sekarang kita naik tangga ke lantai 2. Ada apa di lantai 2? Lucunya di lantainya itu ada jejak-jejak purba, binatang purba. Di sana ada ruang pamer manfaat dan bencana geologi. Di lantai 2 terdapat ruang pamer manfaat dan bencana geologi di sayap barat. Itu tulisannya zaman prasejarah. Ini ada koleksi-koleksi zaman prasejarah nih di sini. Ruangan ini menyajikan penjelasan tentang hasil pengolahan sumber daya geologi oleh manusia dari masa ke masa dan jenis-jenis bencana geologi. Ini masuk ke era modern. Ini barang-barang punya siapa nih yang diambil pada ada di sini? Orangnya nyariin nggak ya? Jadi di sini itu sebenarnya ada simulator gempa bumi. Cuman sayang banget lagi dalam perbaikan. Dulu aku pernah nyobain sih. Jadi pas next itu bener-bener ngerasain goncangan gempa bumi itu kayak apa. Nah kalau ini barang-barang yang terkena letusan gunung api Merapi di Yogyakarta. Ini ada motor nih sampai kayak gini kena abu vulkanik. Hancur ya. Di sayap timurnya terdapat ruang pamer sumber daya geologi yang menyajikan penjelasan tentang beberapa sumber daya geologi yang merupakan aset berharga untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Sumber daya ini pada umumnya bersifat tidak terbarukan. Ini contohnya logam mulia. Ada platina, emas, perak. Ini ada batu kristal lagi nih, kristal gipsum tapi dari Kawah Ijen. Kan ini batu bara jadi penghasil kekayaan pundi-pundi banyak konglomerat ya di Indonesia. Nih, kayak gini batu bara tuh. Batuan sedimen yang dapat terbakar.
sisa-sisa tumbuhan melalui proses pembatubaraan. Selanjutnya kita mau ke ruang pamer sejarah kehidupan. Kembali ke lantai 1, di sayap timur terdapat ruang pamer sejarah kehidupan yang menggambarkan sejarah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari primitif hingga modern yang mendiami planet bumi. Tuh, bumi ketika terbentuk tuh kayak gitu. Masih magma, semua magma panas. Belum ada kerak bumi. Panel-panel gambar yang menghiasi dinding ruangan diawali dengan informasi tentang keadaan bumi yang terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu pada kurun Prakambrium yang merupakan bagian paling awal dari sejarah bumi hingga awal dari periode Kambrium, yaitu sekitar 541 juta tahun yang lalu ketika makhluk hidup bercangkang keras mulai ada. Wah, dinosaurus. Ini dinosaurus tuh macam-macam. Buat yang suka film dinosaurus mungkin udah pada tahu ya. Di bawahnya dinosaurus. Ngeri banget ya. Ini ada informasi tentang dinosaurus. Ini ya, Tyrannosaurus itu T-Rex. Ya elah, layarnya kenapa dah? Sensitif banget. Pasti udah pada tahu film Jurassic Park kan? Film laris yang mengisahkan mengenai dinosaurus. Ukurannya yang besar, serta sifatnya yang dianggap buas dan mengerikan, dimunculkan di buku-buku dan film-film. Rangkaian kerangka dinosaurus telah menjadi atraksi utama di berbagai museum di seluruh dunia. Sejak fosil dinosaurus ditemukan pertama kali pada awal abad ke-19. Dinosaurus adalah kelompok binatang purba atau reptil dari klad Dinosauria. Dinosaurus pertama kali muncul pada periode Trias, sekitar 245 dan 233,23 juta tahun yang lalu, dan merupakan hewan bertulang belakang yang dominan selama 135 juta tahun. Dimulai sejak periode Jura atau sekitar 200 juta tahun yang lalu, hingga berakhirnya periode Kapur atau 65 juta tahun yang lalu. Dan kemudian musnah akibat peristiwa kepunahan Kapur Paleogen atau kepunahan massal mendadak dari 3/4 spesies tumbuhan dan hewan di bumi sekitar 66 juta tahun yang lalu. Ini tuh kerangkanya gajah loh. Gajah di masa itu dikumpulinnya dari daerah NTT. Nah, ini kerangkanya orang utan ya, bukan manusia. Ini kera nih. Kecil banget tengkoraknya. Ini tuh kerangkanya kerbau. Kerangkanya dikumpulin dari daerah Jawa Tengah, Blora. Kalau ini babi dari Sulawesi Selatan. Nah, itu badak Jawa. Kerangkanya itu dikumpulin dari Jawa Timur, dari Ngawi. Kuda Nil. Kerangkanya dikumpulin dari Jawa Tengah juga, tapi dari Brebes. Dan ini nih, udah tahu kan pasti apa ini? Kerangka siapa ini? Kura-kura ninja. Ini kura-kura nih, gede banget ya, dari NTT. Fosil ini. Berarti bener ya, tempurung kura-kura tuh memang kuat banget sampai zaman sekarang masih bagus kayak gini. Ini kura-kura purba nih kerangkanya. Dari Brebes juga. Ini di Brebes tuh banyak juga ya makhluk-makhluk yang fosilnya masih ada. Jejak evolusi mamalia yang hidup pada zaman tersier dan kuarter di Indonesia terekam baik melalui fosil-fosil binatang menyusui, seperti gajah, badak, kerbau, dan kuda nil, serta hominid yang ditemukan pada lapisan tanah di beberapa tempat, khususnya di Pulau Jawa. Kumpulan fosil tengkorak manusia purba yang ditemukan di Indonesia atau Homo erectus dan di beberapa tempat lainnya di dunia terkoleksi dalam bentuk replikanya. Ini tengkorak dari berbagai macam negara. Buat yang pernah nonton film Night at the Museum, pasti nggak asing lagi dengan replika manusia purba kayak gitu. Dan kalau di film itu malam-malam mereka itu, dan yang ini pasti temenan malam-malam, nggak mungkin musuh kafe. Dan sekarang kita lihat lagi ya, ada apa ya? Aduh, ini porno banget nih. Ini kemana celana kamu? Ayo.
Beberapa artefak yang ditunjukkan ini memperlihatkan perkembangan kebudayaan purba dari waktu ke waktu. Sejarah pembentukan Danau Bandung ditampilkan dalam bentuk panel. Fosil ular dan ikan yang ditemukan pada lapisan tanah bekas Danau Bandung, serta artefak diperagakan dalam bentuk aslinya. Artefak yang terkumpul dari beberapa tempat di pinggiran Danau Bandung menunjukkan bahwa sekitar 6.000 tahun lalu, danau tersebut pernah dihuni oleh manusia prasejarah. Akhirnya selesai juga trip kita di Museum Geologi kali ini, dan saksikan keseruan lainnya di video berikutnya ya. Jalan-jalan lagi sama aku. Bye-bye. Tonton keseruan-keseruan lainnya di video selanjutnya ya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Thank you for watching.